Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya Muhammad Bagus Alhamdulillah Wibowo dari kelas 1C AKT, nomor absen 16. Saya di sini akan menjawab soal-soal dari Bu Rizky, yaitu pelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang nomor 1 adalah, apa yang kamu ketahui tentang leasing? Jelaskan alasan kamu apakah leasing, kredit atau pembiayaan bank umum dan customer finance itu sama atau berbeda. Yang saya ketahui tentang leasing yaitu menurut FASB 13 adalah, leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Dan untuk customer finance dulu ya. Customer finance adalah lembaga yang akan melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen, dilakukan dengan sistem pembiayaan secara angsuran atau berskala dan tidak disertai dengan hak opsi. Dan yang terakhir yaitu kredit atau bank atau pembiayaan bank umum, yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bunga. Ya, lanjut. Yang kedua adalah, sesuai dengan peraturan pemerintah, gambarkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mekanisme sewa guna usaha atau leasing, juga peranan dari masing-masing. Sebentar, saya harus menggambar. Garis. Ini pulpen. Dan harus menyampaikan sebuah kertas. Saya akan menggambar dulu. A few moments later. Jadi ini kelihatan apa, Pak? Ini kebalik ya? Iya. Kebalikannya ya. Yaitu ada lessor, lessee, dan supplier. Menurut mekanismenya, gambarnya seperti ini. Yang pertama yaitu lessor. Kebalik sih. Lessor yaitu membiaya keinginan nasabah atau sebagai barang modal. Yang kedua lessee, yang di sini lessee, yaitu nasabah yang mengajukan leasing. Terus ada supplier. Supplier yaitu yang menyediakan barangnya atau menyediakan barangnya yang akan dileasingkan sesuai dengan perjanjiannya. Dan ada juga bank atau kreditor, yaitu penyediaan dana pada lessor dan diperoleh dari kredit bank. Begitu pula dengan supplier, dapat menerima kredit bank untuk barang-barang yang dijual kepada lessor atau lessee. Ya, saya akan lanjut nomor 3, yaitu uraikan secara lengkap persyaratan dan prosedur permohonan sewa guna usaha atau leasing. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu persyaratannya, yaitu ada akta pendirian perusahaan penyewa guna usaha beserta perubahannya. Yang kedua, surat pengesahan pendirian perusahaan. Yang ketiga yaitu surat izin usaha perusahaan. Yang keempat ada nomor pokok wajib pajak. Yang kelima ada tanda daftar perusahaan. Yang keenam laporan keuangan 3 bulan terakhir. Yang ketujuh bank statement akun 3 bulan terakhir. Yang kedelapan yaitu professional akun professional background dari direksi atau komisaris. Yang ke-9 ada struktur organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, data lain yang akan diminta.
Kemudian menjelaskan prosedur permohonan ya. Yang pertama, pihak list pastinya harus mengajukan permohonan. Kemudian pihak lesor meneliti maksud dari tujuannya. Kemudian yang ketiga, bila dokumen lengkap maka pihak lesor akan memberikan informasi persyaratan dan perjanjian kontrak. Selanjutnya, pihak lesor akan menganalisa informasi-informasi atau data yang telah diberikan. Kemudian permohonan list bila diterima, dan pihak lesor akan mengadakan pertemuan dengan pihak list untuk menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi lagi. Dan kemudian pihak list akan membayar kewajibannya dan menandatangani perjanjiannya. Kemudian pihak lesor akan melakukan pemesanan kepada supplier dengan barang yang diinginkan. Yang kemudian pihak lesor dulu menghubungi membayar premi asuransi yang sudah disetor. Kemudian pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pemesanannya dan bukti pembayarannya juga. Dan yang terakhir, pihak lesor mengirim polis asuransi kepada list setelah diterbitkan oleh pihak lesor atas nama list. Ya, lanjut nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lease agreement dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Pengertian dari lease agreement yaitu perjanjian antara lessee dan lessor yang mengatur bahwa list memiliki hak untuk menggunakan sebuah aset dan sebaliknya harus melakukan pembayaran secara periodik kepada lessor atau pemilik aset. Terus apa saja yang termasuk di dalamnya? Yaitu ada finance list dan operating list. Di finance list adalah jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang di list harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di listkan dan keuntungan bagi pihak lessor. Dan ada 6 transaksi di finance list. Yang pertama direct finance list, yang kedua sell and leaseback, yang ketiga ada leverage list, yang keempat ada syndicated list, yang kelima ada cross border list, dan keenam ada vendor program. Dan selanjutnya ada operating list. Operating list yaitu jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dilistkan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Dan di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lease. Tetapi yang finance itu perjanjiannya itu ada ketentuan hak opsi bagi lease. Ya, lanjut yang nomor 5. Jelaskan dengan lengkap jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing atau lessor kepada lease. Jenis-jenis biaya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua biaya materi untuk perjanjian. Yang ketiga biaya bunga terhadap barang yang dileaskan. Dan yang terakhir yaitu premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Ya, saya sudah menjawab dari 5 soal ini. Ya, mohon maaf bila ada kurangnya, Bu. Namanya juga belajar. Ya, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.